bertanya atau ibu yang bertanya tentang isi cerita yang ibu bacakan, ya. Jadi judulnya itu adalah asal mula makam Kumaun. Ini adalah, ada yang pernah mendengar itu makam Kumaun? Kalau daerah Cisimut pernah dengar? Pernah ke sana? Ada yang pernah ke sana? Pernah? Kamu pernah ke Cisimut kemana nih? Oh, ibu tadi atau nyampe? Kalau ibu belum pernah, tapi mendengar sering ya. Identik dengan daerah, ya masih di Lebak ya. Itu identik dengan Cisimut itu udah mau. Nah, ibu mulai ya ceritanya. Di daerah Pasir Leneng, namanya Pasir Leneng, Bantarnaga Cisimut, itu nama daerahnya ya. Kabupaten Lebak, terdapat sebuah makam yang bernama Makam Kumaun. Nah, makam tersebut sangat ditakuti, disegani oleh warga karena kemistisannya dan keanehannya. Konon, setiap malam Jumat, para maung, tahu mau? Apa? Apa mau? Harimau, ya? Atau macan, sering datang, ya? Atau berziarah ke makam tersebut. Entah apa yang mereka lakukan, hanya Allah yang tahu aktivitas mereka. Menurut informasi dari warga Cisimut yang tinggal di sana, asal mula makam Kumaun itu ya, dahulunya adalah adanya sebuah tragedi perkelahian antara seorang manusia dengan seekor maung atau macan. Ya. Jadi sekitar beberapa puluh tahun yang lalu, Pasir Leneng merupakan daerah terpencil, penuh hutan, gelap gulita. Namanya hutan berarti banyak, ya. Selayaknya hutan, pasti di sana terdapat hewan buas dan liar. Nah, di hutan ini tersohor dengan hewan maung yang disegani oleh warga. Maung tersebut kan sembarang maung. Dia mempunyai kekuatan magis tersendiri. Tahu magis? Nggak tahu. Magis? Bukan magis, buah. Magis, tahu magis? Hah? Cisimut merupakan daerah kulon yang penuh pantangan. Tantangan tahu kan? Tahu Pak? Larangan, ya. Nah, salah satu dari tantangannya yaitu tidak boleh membelah kayu secara sembarangan tanpa permisi. Ya. Nah, suatu hari ada seorang pemuda berbadan tinggi, hitam legam, ya, dan berambut pikal. Dia sangat pelupa. Di tengah mencari kayu ke sebuah hutan seperti aktivitas sehari-hari, dia sering mencari kayu untuk memasak, jadi kayu bakar. Ya, ada yang pernah masak di kayu bakar? Pakai kayu bakar? Pernah lihat? Pernah ya. Suatu siang, ya, saat panas matahari yang sangat, ya, seakan bergembira, tersenyum cerah, tetapi tidak bagi si pemuda pencari kayu, karena dia kecewa belum mendapatkan satu kayu pun. Dia nyari belum dapat. Jadi matahari mencerah, tapi dia tidak gembira. Kenapa? Karena tidak mendapatkan kayu. Dia berjalan menelusuri jalan setapak, ya. Lalu tibalah dia di hutan yang terkenal angker karena dia keasikan mencari karena belum
dapat angin sampai dengan masuk ke hutan angker itu. Dia lupa kalau hutan itu ada seekor maung. Akhirnya aku menemukan hutan. Sepertinya kayu-kayu di sini belum pernah aku tebang. Umumnya dalam hati. Dasar pemuda pelupa. Dia melupakan tantangan yang ada di hutan tersebut. Dia tidak permisi terlebih dahulu. Satu demi satu kayu-kayu dipotong. Wajah si pemuda begitu senang, ya, tenang tanpa dosa. Dia tidak tahu akan ada bahaya besar di depan matanya. Karena ulah si pemuda tersebut tuh mau menjadi geram dan marah. Angin pun berhembus kencang. Daun-daun kering berserakan kemana-mana. Hutan yang gelap semakin mencekam dengan auman si maung. Mana maungnya tuh auman? Gitu ya? Suara auman maung yang penuh kebencian dan kemarahan. Kurang keras yang benar. Betul ya. Itu maungnya melotot, makanya pasti kebayangnya ya. Taring-taring apa ini, kuku-kuku tajamnya pasti pamerkan. Dasar manusia laknat. Apa sih mau ya? Kau sudah mengganggu ketenanganku. Kau sudah melanggar tantangan dalam rumahku. Umam si maung sembari mengaum. Di kejauhan pemuda itu tetap saja asik, ya, memotong kayu. Tiba-tiba, si pemuda oleh maung dengan kecepatan kencang dan keras. Ada yang mau jadi satu? Ini. Ya, jadi gimana tuh? Ya, dicakar langsung ditangkap ya. Pemuda pun jatuh tersungkur ke tanah. Wajah yang tenang sekarang berubah menjadi pucat, keringat bercucuran. Dia terbelalak melihat maung di depannya dengan mata menyala penuh amarah. Dengan tubuh gemetar ia berbicara. Pergi kau, pergi jauh dariku. Wahai manusia, tahukah kamu ulahmu telah mengusik ketenanganku di hutan ini? Jawab si maung. Apa salahku? Kata si pemuda. Heran. Kau telah memotong kayu tanpa permisi kepadaku. Manusia lancang. Dan sekarang rasakan pemberian dariku akan ulahmu. Tidak. Pemuda tadi lari terbirit-birit. Takut diterkam maung. Betapa naas nasib pemuda tersebut. Si maung berhasil menangkap tubuhnya dengan tangan-tangannya yang tajam. Perkelahian yang tidak seimbang pun terjadi. Dengan senjata seadanya, si pemuda mencoba melawan terkaman si maung. Rasakan ini maung sialan! Plak, plak, plak. Suara pukulan kayu menghantam kepala maung. Jadi dia melawan pakai kayu yang dia belah itu. Dengan nafas yang tersengal-sengal, pemuda itu lari sekencang-kencangnya. Namun sayang seribu sayang. Lagi-lagi ia tersungkur ke tanah. Posisi badan di tanah dan maung tepat berada di atas badannya. Pemuda itu tak bisa mengelak dan tak bisa berbuat apa-apa karena dia tak berdaya melawan kekuatan si maung. Si maung dengan sigap mencakar, merobek baju si pemuda. Tanah yang hitam berubah menjadi merah dan basah akibat darah si pemuda tersebut.
menyeruak, menyerbak ya, tidak puas hanya mencabik-cabik tubuhnya, maupun mencabik kepala pemuda hingga leneng. Nah, apa itu leneng? Botak. Si pemuda pun tewas dengan sangat tragis. Dia dimakamkan, dan makam tersebut tidak ada seorang pun yang tahu dia dimakamkan oleh siapa. Apakah oleh maung tersebut ataukah oleh manusia. Dari sinilah warga sering menyebut makam tersebut makam Kumaun. Warga pun memberi nama Kampung Pasir Leneng karena perkelahian tadi ya, yang menyebabkan kepala manusia menjadi leneng atau botak. Setiap malam Jumat kononnya ceritanya para maung datang berziarah, bahkan maung-maung tersebut sering menjerit-jerit ramai. Akan tetapi bila kita membakar menyantu, maung-maung itu berhenti bersuara. Satu keanehan lagi dari makam Kumaun, yaitu bila terkena air hujan atau banjir, tanah dari makam tersebut tidak terseret oleh air. Makam tetap kokoh seolah-olah tidak terkena basuhan air. Dengan perkembangan zaman dan jumlah penduduk yang semakin banyak serta pola pikir manusia yang sedikit lebih modern, sekarang makam Kumaun tidak begitu dianggap angker oleh warga sekitar. Warga hanya menghormati dan masih menyegani makam tersebut karena sejarahnya. Tidak sebagian banyak ya, warga yang masih sering mengadakan tradisi membakar menyan. Tradisi ini untuk memberikan petunjuk dan penghormatan kepada maung-maung itu. Kemungkinan maung-maung masih sering datang ke Pasir Leneng, tepatnya di makam Kumaun. Nah, itu tadi cerita tentang asal mula makam Kumaun. Apa? Ada nggak pelajaran yang dapat kamu peroleh dari cerita itu tadi? Nggak boleh nebak omongan tanpa permisi atau sembarangan, itu sebetulnya apa? Dari mana itu? Coba kita lihat sekarang, hutan-hutan dengan begitu bebas ya, di penebangan liar itu sampai dengan hutan menjadi gundul, apa yang terjadi? Banjir, longsor. Coba ketika hutan itu masih lestari, karena walaupun mungkin sebabnya karena mistis kan dia itu ya, karena takut, karena katanya hutan itu angker, katanya ada penjaganya si maung misalnya ya. Tapi ada hikmahnya apa? Hutan itu tetap asri ya, sehingga jauh dari bencana, nggak ada namanya longsor dan banjir. Tapi sekarang ketika ya nggak ada lagi tuh rasa takut dan segan ketika merusak hutan, apa yang terjadi? Ya, hutan menjadi gundul, menjadi rusak ya kan? Seperti itu, sehingga kerusakan yang ada itu adalah hasil daripada perbuatan siapa? Manusia. Nah, kalau kita mungkin jauh dari hutan, ada yang pernah hutan nggak? Hah? Ada yang pernah mendaki gunung? Belum pernah? Itu seru loh. Itu ketika ibu kemudaan dulu gitu ya, masih sekolah usia kamu, itu suka mendaki gunung. Sama kalau ibu kalian itu di Bogor kan? Salah 3 kali. Nah, ada itu aturan ya. Ketika kita mendaki gunung itu ada aturannya, kita nggak boleh main sembarangan matakin merusak pohon, di coret-coret pohon, ayo ini dan sendiri lope-lope itu ya, aku pernah gitu lah ya, termasuk membuang sampah sembarangan juga nggak boleh ya. Nah, kalau kamu misalnya ada di posisi kayak gitu ya, ada daerah kamu dekat hutan, kamu akan jaga atau akan rusak nih hutannya? Jaga ya, karena memang nanti ketika rusak siapa yang kena musibahnya?
Ini tas lebih. Ya, manusia itu. Ya. Nah, berarti tadi lempeng itu apa lempeng tadi? Otak. Baru tahu ya? Ya, ini juga baru tahunya ketika ibu membaca cerita ini om lempeng itu otak. Jadi ada bahasa daerah ya.